Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahid. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ikhwan? Alhamdulillah sehat, Pak. Jenengan gimana, Pak? Ya, alhamdulillah juga sehat, Pak. Eh, perasaannya gimana nih malam ini, Pak Ikhwan? Ya, alhamdulillah, Pak. Malam ini memang kita sudah diberi tugas, siap kita lanjut Tetap sebagai guru hebat. tetap semangat ya, Pak ya. Tetap semangat, ya. Oke, gini, Pak. Sebelum kita melakukan atau melakukan coaching ya, Pak. Sebagai pembuka ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ini kepada Pak Iwan sama Bu Titik. Siap ya, Pak ya? Siap, Pak. Gak apa-apa, saya siap. Oke, terima kasih. Gini, yang kita mau diskusikan itu tentang rubrik penilaian kita, Pak. Siap, ya, Pak, siap. Eh, Pada kesempatan coaching kali ini, jenengan sebagai coach dan Bu Titik sebagai coachee, nanti akan saya amati ya, Pak, secara online, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian bagaimana nanti Bapak bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan, Bapak. Oh, iya, Pak. Saya akan mencoba menerapkan semua yang Bapak katakan tadi. Semoga diberi kelancaran, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Sesuai dengan prinsip coaching ya, Pak, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi juga ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Pertanyaan pertama ini, Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ikhwan. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini, Bapak? Eh, Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu present, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus, bagus sekali, Pak. Terus selanjutnya, kompetensi mana yang rencana akan Bapak kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini, Bapak? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, Pak. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak ya. Eh, Tentang indikator mana yang nanti akan digunakan untuk mencapai tujuan pengembangan yang ingin dicapai, Bapak? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya serta menemukan langkah-langkah apa untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga proses coachingnya nanti lancar. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahid. Silahkan Bapak, saya amati. Ye. Assalamualaikum Bu Titi, selamat malam. Waalaikumsalam Pak, selamat malam. Bagaimana kabarnya malam ini Bu Titi? Bersyukur sekali sehat Pak, baik. Ya, alhamdulillah juga Bu Titi, saya juga senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Titi tidak kelihatan bersemangat ya, dan
berceria seperti biasanya. Wah, nggih niki lho Pak, kula nggih Pak Ikhwan tuh memang paling tahu ya kalau membaca ekspresi wajah memang panjenengan memang paling tahu ahlinya ini sepertinya. Iya Bu. Tapi memang beda kalau dari seperti biasanya kok Bu. Nggih, gini lho Pak. Ya memang saya tuh sebetulnya mau cerita ini Pak, sedikit mau sharing-sharing pengalaman lah. Mungkin Pak Ikhwan ada waktu nggih, saya terima kasih lho Pak. Iya Bu, ada waktu enggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan kok Bu. Saya tidak mengganggu saya kok Bu. Santai saja. Baik Pak, saya itu gini loh Pak, ada di pemikiran saya tuh mau cerita sedikit sharing tentang pengalaman saya bekerja ya Pak. Saya kan mengajar di SD itu sudah hampir ya, masuk usia ke masa kerja yang ke-11 gitu, 11 tahun gitu. Memang awal mulanya saya bukan langsung di kelas gitu. Awal mula saya menjalani pekerjaan saya, awal mula saya masuk di tempat saya bekerja itu saya sebagai tenaga administrasi Pak. Karena memang saya belum punya sertifikat ijazah pendidikan, saya masih dari S1 ekonomi, maka saya di bagian administrasi untuk di awal-awal tempat kerja. Lalu waktu itu saya pernah bekerja di bagian perpustakaan sekolah, saya juga pernah. Lalu saya juga pernah waktu terjadi kekosongan guru agama, saya juga pernah turun untuk mengajar di agama. Meski waktu itu terjadi pro dan kontra sebetulnya dalam diri saya sendiri, karena saya merasa saya tidak siap. Saya juga bukan lulusan dari sekolah pendidikan untuk khusus guru agama gitu. Tapi karena waktu itu kondisi sekolah juga sedang membutuhkan guru agama dan belum datang, maka saya merasa ya sudah saya siap sedia, apalagi kepala sekolah waktu itu mengatakan ke saya sebagai alma mater, sepertinya kamu harus bisa, harus mau gitu untuk mengisi ini, mencoba. Dan saya yang memberanikan diri. Lalu saya akhirnya pada suatu ketika itu bakal kurikulum saya itu menawari kami, tepatnya ada beberapa teman untuk belajar mengambil di pendidikan di universitas terbuka Pak. Lalu waktu itu saya dan beberapa teman ikut, dan akhirnya bersyukur sekali sampai hari ini kami boleh berada bersama-sama dengan teman-teman untuk mengajar di kelas, dipercaya dan memiliki tanggung jawab di kelas. Tapi kadang itu ya timbul rasa bosan ya Pak, apalagi dengan aturan-aturan dari sekolah, juga dari yayasan yang kadang kita itu bingung Pak. Kalau saya itu mengalami kebingungan begini Pak, mau menjalankan ini tugas yayasan, kalau nggak dijalankan juga bagaimana, tapi juga tuntutan dari pemerintah sendiri, dari dinas sendiri, kadang berbenturan waktunya, itu yang kadang dilema juga bagi saya Pak. Karena mau sebagai di sini bekerja sebagai karyawan pendidik di swasta, tapi juga kita juga mengabdi juga kepada negara begitu. Jadi ada dua yang harus sama-sama kita jalankan gitu. Kadang juga bingung mengatur waktunya kadang Pak. Mana dulu nih yang harus diselesaikan begitu. Oh gitu ya. Jadi apa yang saya berarti intinya Bu Titi ini tidak nyaman ya. Misalkan ya, kadang jadi apa yang saya bisa jadi apa yang saya bisa bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Bu Titi harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya, saya itu berharap ada apa ya Pak ya, menemukan sebuah solusi. Saya itu juga sudah melakukan beberapa hal, misalnya contohnya ketika acara bersamaan dengan acara dinas dan acara yayasan gitu, itu bersamaan, maka kami dan saya dengan beberapa teman itu sudah berpikir nanti kita bagi-bagi tugas saja, siapa yang berangkat ke dinas, siapa yang berangkat untuk menyelesaikan tugas dari yayasan gitu, karena supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ternyata itu juga berhasil Pak, kita bagi-bagi tugas, karena kalau dikerjakan sendiri itu memang rasanya berat ya Pak, rasanya nggak mampu, tapi
dengan kita bekerja sama dengan teman, lalu kita bisa saling mencoba. Ya, kamu yang datang ke sini, saya yang mengerjakan tugas ini. Jadi bisa sama-sama selesai begitu Pak Iwan. Oh, jadi kalau menurut saya untuk masalah ini memang harus diselesaikan bersama-sama ya Bu. Oke. Untuk misalkan Bu ya, ini kan dari pembicaraan ini, apakah dari hal-hal yang positif yang ini ditambahkan oleh Bu Titik? Ada hal positif sih Pak, gitu. Saya mengambil meski di tengah segala kesibukan, tuntutan dari sana sini, dua-duanya harus terpenuhi. Ada hal positif yang bisa saya ambil. Saya merasa bahwa kita bisa kerja lebih kok, dituntut lebih, meskipun di tengahnya kadang kita kalang kabut, tapi sisi positifnya adalah kita bisa bekerja sama, menjalin kerjasama dan lebih memiliki rasa empati kepada teman, lalu lebih memiliki hatilah ketika kita melihat teman kita atau kondisi kegiatan sedang padat-padatnya, lalu kegiatan dengan kedinasan juga sama gitu. Kerjasama, nilai kerjasama dan juga empati itu yang bisa saya ambil dari segi positifnya Pak, dari masalah yang sebetulnya sedang menjadi kegalauan saya gitu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Titik selanjutnya? Kalau rencana saya Pak selanjutnya mungkin itu ya Pak, kita harus menyamakan dulu. Kebetulan setiap awal tahun ajaran itu kan kita pasti ada raker ya Pak, rapat kerja. Iya. Yang akan saya lakukan bersama dengan teman-teman yang lain, itu nanti bisa diajukan kepada kepala sekolah kami masing-masing, adalah kita juga menyamakan melihat agenda dari dinas dan juga agenda yayasan, juga agenda sekolah. Kita samakan ketika dari ketiga agenda ini, kita mencari atau menyusun kegiatan sebisa mungkin jangan sampai bertumpukan atau bertabrakan atau sama. Kita bisa mengatur jeda, karena kan kalau raker itu kegiatan kita yang merencanakan, kita juga yang melaksanakan sendiri. Jadi pintar-pintarnya mencari celah gitu bagaimana untuk mengatur kegiatan itu supaya kedua-duanya atau bahkan ketiga-tiganya agenda kegiatan sekolah, dinas, yayasan itu bisa berjalan dengan baik gitu Pak Iwan. Oh iya Bu, ya rencananya sangat bagus sekali Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang apakah masih ada hal-hal lain yang akan Ibu lakukan? Hal-hal lain yang ingin saya lakukan, kalau dari itu tadi dari yang akan kita lakukan bersama-sama Pak, yang tadi yang dari dalam diri saya sendiri yang ingin saya lakukan, saya mau menyemangati terus diri saya sendiri, mengatakan ke diri saya sendiri bahwa semangat bahwa kita sebagai pendidik kita itu harus siap sedia untuk melaksanakan tugas apapun dan tetap di bawah happy aja, karena di depan anak-anak meski kita itu punya banyak beban tugas, belum juga lagi tugas-tugas baik tugas kita sebagai guru mengajar, juga tugas kita sebagai keluarga di rumah, sebagai ibu rumah tangga, juga tugas sebagai masyarakat itu bebannya juga banyak. Tapi bagaimana saya harus menyemangati diri saya sendiri supaya saya tetap terlihat happy, terlihat bahagia di depan anak-anak gitu Pak. Wah, sangat luar biasa Bu. Langkah yang sudah langkah penyelesaian yang Bu Titik ambil sangat-sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide Bu Titik. Untuk selanjutnya, apakah langkah penyelesaian yang Ibu ambil sangat-sangat bagus sekali, dan saya merasa sangat bersyukur Bu Titik sudah bisa memberikan solusinya sendiri, sehingga apa yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, saya juga terima kasih loh Pak, saya juga bersyukur bahwa pada kesempatan hari ini Bapak itu sudah meluangkan sedikit waktunya di tengah kesibukan kita mengajar ya Pak, di sela-sela jam-jam kosong begini, dan Pak Iwan itu sudah berkenan mendengarkan sedikit sharing saya, keluh kesah saya mungkin ya,
dan Bapak sudah mendengarkan saya dengan baik, juga memberi saya masukan dan juga semangat di mana kegalauan dan kegundahan saya bisa teratasi dan saya merasa lega gitu Pak. Iya, ngomong-ngomong Bu Titi, apakah dari rencana tadi ataupun langkah-langkah tadi untuk dari kepala sekolah Bu Titi sendiri, apakah sudah memberikan masukan apa belum Bu ya? Kalau dari kepala sekolah sendiri sudah memberi masukan Pak, dan beliau sendiri juga mengambil langkah-langkah yang sama, akan berusaha menyesuaikan, menunggu agenda juga dari kedua agenda yang tadi sebelum raker untuk tahun depan dimulai, kita akan menunggu agenda dari dinas dan juga agenda yayasan, baru kita untuk menyusun agenda kegiatan sekolah. Jadi supaya kegiatan yang kita susun 1 tahun ke depan itu tidak saling tubrukan istilahnya begitu. Dan saya bersyukur sekali bahwa dengan bisa sharing begini dengan jenengan, saya merasa sedikit lega dan bisa menemukan solusinya Pak dari masalah yang saya hadapi begitu. Iya, iya Bu. Jadi ngomong-ngomong setelah Bu Titi cerita memang sudah perasaannya sudah lega Bu ya? Ya sudah Pak. Untuk lalu kira-kira apa yang membuat Bu Titi masih merasa sedikit resah apa enggak Bu? Kalau merasa sedikit resah itu terkadang itu agenda sudah kita susun rapi, tapi kenyataannya di lapangan berbeda itu loh Pak. Itu kadang yang menjadi resah dan gelisah itu ya seperti itu. Tapi bagi saya apapun itu ya namanya sudah kita rencanakan, kita kembali lagi kita yang membuat, kita yang merencanakan untuk kegiatan itu berjalan dengan baik, juga demi kemajuan putra putri yang sudah dipercayakan di sekolah kita ya Pak. Maka yang mau tidak mau tetap kita harus laksanakan sebaik mungkin gitu, dan kita pertanggungjawabkan kepada orang tua murid terutama. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan. Amin. Dan Bu Titi dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman ya Bu ya. Amin, amin ya Pak. Matur nuwun sekali. Saya juga berterima kasih ya Pak. Bapak sudah berkenan mendengarkan sedikit keluh kesah saya dan juga berkenan sharing sehingga kita bisa saling menguatkan sebagai sesama rekan sejawat di pendidikan ini. Oh iya Bu, mohon maaf ya Bu, ini saya masih ada jam mengajar, jadi mohon maaf saya hari ini kita cukup sekian Bu ya, kita sambung lagi. Pak, ya, jenengan juga sudah ditunggu di kelas ini Pak sepertinya ya. Iya, kurang 10 menit lagi Bu masuk. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih sekali. Sama-sama Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ikhwan. Waalaikumsalam Pak Syahid. Wih, mantap ya tadi coachingnya. Wah iya ini Pak, sama Bu Titi juga ini. Hebat, super hebat. Sangat bagus sekali untuk menjawab tadi. Iya Pak, sebelum ini nanti ditutup Pak, ada beberapa pertanyaan ini Pak buat panjenengan. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Silakan saja Pak. Apa saja Pak yang jenengan lakukan tadi pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian Pak? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, menceritakan permasalahan, dan dapat menemukan solusi-solusinya sendiri. Iya Pak, tadi saya juga melakukan pengamatan bahwasanya panjenengan sebagai coach sudah proses alurnya sudah sesuai alur Tirta Pak ya, seperti halnya tujuan, ada identifikasi juga, rencana aksinya bagaimana, dan juga tanggung jawabnya seperti apa. Terus Pak, ini
Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan nanti sepertinya apa lagi Pak kira-kira? Tadi yang saya kembangkan itu ada alur tirta dan rasa Pak, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Titi, ternyata Bu Titi juga bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan, dan pertanyaan itu memang pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Titi juga menjawabnya juga antusias dengan Iya. masalah yang dihadapi, dan cara penyelesaiannya juga bisa dilakukan dengan nyaman, tenang, dan terlaksana. Baik Bapak, terima kasih untuk coachingnya hari ini. Sangat luar biasa sekali antara jenengan sebagai coach dan Bu Titik sebagai coach. Semoga nanti kita bisa menjadi yang profesional Pak ya sebagai coach. Dan terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.